آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وتلاميذنا. Sekarang kita bahas hadis yang sering disalahfahami, yang sering disampaikan orang, tapi pemahamannya nggak seperti itu. Hadis apa? Rawahu Syaikhani, Bukhari Muslim. Ada banyak riwayat yang lain. Rasulullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Terkenal ini. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu Yahudi, au yunasironihi atau membuat dia Nasrani, au yumajisanihi atau membuat dia itu menjadi orang Majusi. Kama tuntijuna al-bahimah, bagaimana kamu melahirkan binatang. Binatang itu ya kalau ada apa? Hal tajiduna fiha min jada'a, kalau apa kamu mendapatkan dia itu hidungnya terputus dan kamu membuat dia itu terputus hidungnya ya, hatta takunu antum tajda'unaha. Jadi kalau ada binatang terputus hidungnya itu kamu yang buat terputus hidungnya. Kira-kira ini majas, nanti panjang. Kita fokusnya di yang tadi. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Qalu, sahabat bertanya sahabat, ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa shaghir? Ya Rasulullah, lalu bagaimana menurut panjenengan ya Rasulullah orang anak yang mati kecil? Qala, maka Nabi bersabda menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu atas apa yang akan mereka kerjakan. Fokusnya orang kalau ceramah biasanya sampai di tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dia itu dilahirkan atas fitrah. Maka yang buat dia Yahudi Nasrani Majusi itu orang tuanya. Ini ada dua pemahaman banyak di masyarakat beredar. Beredar masyarakat gimana? Anak tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya. Ada yang mengatakan Majusi Nasrani itu adalah sudah takdirnya Gusti Allah, tapi orang tua ikut andil di situ. Nah, jadi kesimpulannya orang tuanya lah yang selalu disalahkan. Maka ada lagi masalah yang kedua, bagaimanakah anak kecil ketika meninggal dunia? Apakah dia di surga atau tidak? Sebenarnya ini nggak begitu populer di masyarakat, tapi kita jawab. Maka di sini Rasulullah menjawab kalau anak kecil meninggal dunia, maka Allah lebih tahu tentang perbuatannya. Kalimat ini menjadi muskilah. Muskilahnya di mana? Berarti nggak jelas dengan anak kecil di mana kalau meninggal dunia. Imam Nawawi di sini beliau mengatakan tentang masalah hadis ini ada 3 jawaban ulama. Jadi ulama itu beliau mengatakan ulama sepakat. Tapi ya tadi ya sepakatnya ulama itu kan kadang-kadang menurut seseorang kan gitu. Beliau mengatakan ajma'ah, sepakat, man ya. Orang yang jadi ulama sepakat anak kecil kalau meninggal dunia, tapi anak kecilnya orang muslim loh ya, itu masuk surga. Anak kecil meninggal dunia orang tuanya muslim, maka surga. Ini sepakat ulama menurut Imam Nawawi. Tetapi bagaimanakah dengan anak kecil yang dari rahim orang tua yang tidak Islam? Maka ulama ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan mereka ini masuk neraka ikut orang tuanya. Pendapat yang kedua nggak menjawab, nggak ngerti. Pendapat ketiga menurut Imam Nawawi yang lebih sahih apa? Mereka ini masuk surga. Dalilnya apa kalau mereka masuk surga meskipun orang tuanya itu tidak Islam? Dalilnya adalah ada banyak hadis, ya. Di antaranya adalah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Ibrahim di surga, ya. Dan di antara ahli surga itu Rasulullah melihat Nabi Ibrahim, dan di sekeliling Nabi Ibrahim itu ada anak kecil banyak di sekeliling Nabi Ibrahim itu. Dan sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa auladul musyrikin, dan itu juga anak orang musyrik juga anak kecil itu. Qala Nabi menjawab ya wa auladul musyrikin. Ya, Rahul Bukhari sahih ini. Jadi Ibrahim itu di sekeliling anak kecil-kecil yang juga anaknya orang musyrik. Jadi nggak ada masalah anak kecil yang belum baligh. Nah, itu ilakhiriyah. Ada lagi yang menguatkan pendapat ini firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula.
Kami tidak menyiksa kecuali setelah mengutus utusan. Anak kecil kan belum sadar, belum bisa berpikir dengan baik. Itu yang pertama. Sekarang, lalu bagaimanakah menafsirkan orang tuanya yang membuat dia majusi Nasrani? Ini seakan-akan anak kecil nggak punya pilihan. Jadi tergantung orang tuanya ini seakan-akan. Jadi anak kecil itu nggak punya daya ikhtiar gitu. Karena itu semua tergantung orang tua. Maka Imam Nawawi mengatakan yang lebih tepat begini, wal ashah anna maknahu, yang lebih tepat maknanya begini, maknanya itu. Nah, ini lebih masuk akal. Jadi setiap maulud anak yang dilahirkan itu semuanya mempunyai potensi untuk Islam. Kan kullu mauludin yuladu al fitrah. Fitrah itu Islam. Jadi setiap anak kecil punya potensi untuk Islam. Maka barang siapa yang orang tuanya itu muslim, maka anak ini akan terus menjadi Islam dalam segi apa? Hukum di dunia. Jadi anak kecil ini ikut orang tuanya dalam segi hukum di dunia. Hukum di dunia apa? Ya hukum macam-macam, hukum di dunia. Jadi KTP-nya Islam gitu. Kalau kan ada sekarang kartu identitas anak kan ada. NI apa itu? Sekarang kan ada kartu identitas anak. Maka agamanya ya Islam, ikut orang tuanya karena masih kecil di dunia. Di dunia sebelum balik dia ikut orang tuanya, agamanya. Hukum-hukumnya ikut orang tuanya. Misalkan ada negara yang kalau bukan muslim wajib kena pajak misalkan ya, maka dia ikut pajak karena orang tuanya tidak muslim. Tapi itu sebelum balik. Di dunia. Di dunia ikut orang tuanya selama dia belum pindah agama. Gitu. Tapi nanti kalau di akhirat tergantung apakah dia sama tidak gitu. Jadi itu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani itu apa? Berlaku hukum di dunianya. Seperti ikut orang tuanya. Kalau maksudnya kira begitu. Sampai di akhirat jika dia tetap ikut Yahudi Nasrani. Tapi kalau orang dia di tengah jalan Islam ya tidak lagi. Wa in kana bawahu kafiraini, kalau orang tuanya itu kafir, ya anak yang baru lahir itu hukumnya di dunia ikut orang tuanya yang kafir tadi. Hukum di dunianya loh ya. Apakah sampai di akhirat tergantung masa baliknya nanti. Kalau dia Islam ya nggak berlaku. Nah itu penafsirannya. Ya. Ay yuhkamu lahu bihukmihima fid dunya. Dihukumi seperti hukum orang tuanya di dunia saja, ya ila akhirih. Tapi kalau dia itu meninggal dunia kafir ya ikut kafir gara-gara orang tuanya tadi itu, karena dia nggak berpikir, ikut-ikutan saja. Nah ini jawaban yang paling enak. Lalu kemudian ganti muskilah yang ini, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Bagaimana menafsirkan kalimat Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka lakukan. Ini kan bukan berarti tidak ada penegasan mereka akan masuk neraka, tidak ada. Ini artinya apa? Allah itu lebih tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka balik. Jika mereka balik itu nanti milih apa? Islam atau tidak? Nah, itu Allah lebih tahu. Nah, gitu. Karena mereka ini belum balik, ya kan? Tidak ada taklif, ya maka otomatis mereka di surga. Anak kecil itu kalau meninggal dunia meskipun bukan Islam, hanya hukum di dunia saja yang musyrik. Seperti pemakamannya ala Kristen kan gitu. Jadi yang membuat anak itu dimakamkan Kristen itu ya karena orang tuanya Kristen. Yang membuat anak dimakamkan ala Yahudi karena orang tuanya Yahudi, karena masih kecil kan gitu. Akhirnya dimaksud hadis itu seperti itu hadisnya. Bukan berarti orang tua itu punya andil yang kuat untuk menasrahnikan gitu. Maka hadis ini lebih tepat karena apa? Buktinya banyak orang yang mu'alaf kan gitu. Orang tuanya Nasrani, anaknya Islam kan gitu, kenyataannya kan begitu. Maka hadis ini kalau diartikan tekstual nggak benar. Nah banyak sekali, ada lagi di sekitar sini itu ada yang sering ceramah, bikin Ramadan ceramah, kemarin sambutan ceramah ini terus gitu. Artinya gitu-gitu aja, tergantung orang tuanya. Ya saya diam saja, biarin. Paham ya? Memang anak soleh itu sangat tergantung orang tuanya, iya. Tapi untuk orang tua membuat dia Yahudi itu nggak begitu. Kenyataannya banyak orang seperti Syarifuddin Khalifah Tanzania apa Afrika itu kan, orang tuanya Nasrani, dia bayi sudah bisa ngomong. Itu bayi aja itu ada di YouTube sekarang, di internet ada Syarifuddin Khalifah hafal Quran. Jadi bayi bisa ngomong dia. Ini dunia secara. Kalau ada yang nggak benar, ada yang nyangkal nanti itu. Dan itu masih sekarang udah besar.
hafal Quran, banyak bahasa dikuasai, dan ribuan orang masuk Islam di tangannya. Jadi dia mau dibaptis tuh ngomong bahasa Arab dia. Mau dibaptis tuh nggak bisa. Nah, gitu. Dikira ini setan, ngigo apa ini? Akhirnya ada orang Islam, ini Quran yang dibaca. Oh gitu, bayi rek. Jadi yang bisa bayi ngomong itu nggak hanya Nabi Isa dan nggak bisa bayinya Siti Masitoh, tapi juga Syarifuddin Khalifah. Orang apa itu? Pokoknya orang Afrika sana lah, benua Afrika sana ya. Nah, jadi seperti itu. Wes, kita lanjutkan lagi. Jadi hadis itu nggak bisa ditafsirkan secara tekstual. Adapun bagaimana dengan anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, ya kan? Oh, itu beda lagi. Itu kan orang tuanya mukmin. Anaknya otomatis mukmin, tapi andaikan dia balik pasti dia akan menjadi kafir, maka dibunuh dulu gitu. Ya kan? Tapi kamu nggak usah ikut-ikut Nabi Khidir. Ya. Ini nakal bunuh aja ya kamu. Nabi Khidir itu dimensi lain. Ini merupakan dalil orang jadab ya ini. Jadi orang jadab itu memang ada, dalil Nabi Khidir itu. Dan kamu nggak bisa ikut Nabi Musa, selevel Nabi Musa aja nggak bisa menembus itu. Dan Nabi Musa pun orang syariat adab sama Nabi Khidir. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di kalimat itu satu ayat itu ada 11 adab. Seorang tolib kepada gurunya, panjang nanti itu. Nah, jadi nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas itu. Jadi dalam satu kalimat itu ada 11 adab di kalimat itu. Nabi Musa itu beradab kepada Nabi Khidir. Tapi ulama mengatakan, ini pendapat ya, derajat Nabi Musa lebih tinggi, ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu dan turun kepadanya wahyu. Nabi Khidir nggak diturunkan wahyu dan nggak diperintahkan untuk menyampaikan ke semua orang. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini kan ijtihad. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu nabi bukan rasul. Nabi Musa jelas nabi, jelas rasul. Bahkan ulul azmi kan gitu. Nah, jadi di sini kita nggak bisa mengklaim terbaik itu. Maka orang-orang jadab biarkan, dan kamu nggak usah ikut-ikutan. Nabi Musa aja nggak levelnya. Artinya bukan makom di sana. Nah, Syekh Budi pernah ingin seperti itu sama orang jadab, kamu nggak usah niru saya, kamu harus seperti dirimu. Nah, kamu nggak usah niru-niru begitu. Kalau orang yang sudah begitu ya sudah, itu mereka tanpa disadari itu sudah given, tahu given ya? Given itu sudah jadab. Jadab itu kan apa? Ditarik oleh Allah, sudah hilang keinginannya, hilang basyariahnya. Tapi namanya dia manusia, tetap kadang muncul sifat manusianya. Tapi dalam banyak hal kemanusiaannya selalu dijabut sehingga ngomongnya macam-macam. Tingkah lakunya nggak sama dengan orang biasa. Sebenarnya Nabi Khidir seperti itu. Nah, ya, kita lanjutkan lagi. Oleh karena itu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya masing-masing anak itu mempunyai daya ikhtiar untuk menentukan agama apa yang dia ikuti, yang dia anut ketika sudah dewasa. Dan orang tua bisa membuat dia Yahudi, itu hanya hukum di dunia sebelum dia balik saja. Maka ini juga menjadi dalil kalau anak itu punya pilihan beda dari orang tuanya. Tapi ada juga kaidah, kalau anaknya soleh mesti orang tuanya soleh. Itu sudah kaidah. Dalam Al-Quran nabi-nabi itu kan putranya nabi-nabi apa itu? Nabi Yahya punya putra Zakaria. Nabi Ibrahim punya nabi putra Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya kan? Nabi Rasulullah itu keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi-nabi itu juga punya keturunan. Jadi orang soleh itu ya melahirkan orang soleh. Kesolehan anak itu dipengaruhi oleh kesolehan orang tua. Itu sudah kaidah. Makanya wa kana abuhuma sholihan. Kenapa anak yatim dijaga sama Allah? Bahkan Nabi Khidir diutus oleh Allah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak tanpa digaji dan menyelamatkan hartanya. Satu sebabnya satu, karena bapaknya orang soleh. Maka dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam punya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan orang soleh itu sama Allah dijaga 7 keturunan. Kalau nggak salah beliau nggak begitu, dijaga oleh Allah anak-anaknya dan rumah sekitarnya. Anak-anak turun-turunannya juga sama Allah. Maka dari itu kalau kepingin jadi orang soleh, maka kita harus apa? Kalau kita ingin jadi orang soleh, kita harus apa?
beramal seperti orang tua kita dulu. Kalau orang tuanya soleh. Nah kalau orang tua kita nggak soleh sama mama ya, jangan begitu. Bapak saya nggak soleh, ya, kamu yang berjuang untuk soleh gitu. Karena nanti kamu bisa membantu orang tuanya. Berapa banyak orang tua dimuliakan oleh anaknya. Makanya kadang orang tua itu merasa nggak soleh, merasa nggak mampu didik anaknya karena sibuk bekerja, membesarkan fisik kita, akhirnya dikirim ke pesantren. Ya ini sing muyeng kiai ini. Oleh garapan sing gak kena kerosokan iki. Dituturi bulet ya, muser-muser. Ya tapi kita gimana lagi? Kadang-kadang pondok jadi tempat pembuangan atau yang nggak ngatasi ngurus anaknya. Itu juga masalah lagi. Paham? Lah anak ini dengan sentuhan kiainya kadang-kadang bisa jadi soleh, menolong orang tuanya. Makanya orang yang hafal Quran bisa membantu orang tua. Saya pernah kaget, dari mana? Dari putramu. Kok bisa putramu hafal Quran? Loh, begitu. Ya, orang tua kita sibuk mengurusi fisik kita dan guru kita memperhatikan rohani akal pikiran kita. Loh, begitu. Lah kamu nanti karena kamu santri, kamu harus jadi orang baik sehingga melahirkan generasi yang baik-baik juga. Paham tak kira? Maka kalau kamu orang soleh, insya Allah anakmu dijaga oleh Allah. Kalau bapakmu soleh, insya Allah kamu nggak usah khawatir, sama Allah dijaga. Tergantung kita sendiri yang menentukan hidup kita masing-masing. Yang penting solahul, ada itu tulisan solahul abna bisolahil aba. Kebaikan anak itu karena kebaikan orang tuanya. Gitu. Maka jangan sampai kalau kamu telepon mesti bulan ya, jangan toh ya sudah ditransfer ya, jangan begitu. Ya sampun di-Fatihah ya. Sampun nak, pinten ya, gitu. Tegaskan begitu. Ya nak eling tok nak, waduh, makanya ya kulo kok males ngeten ya, gitu. Bu, sampun di-Fatihah ibu, aduh lali dagangan laris nak. Jangan begitu. Tolong bu, kulo niki di-Fatihah ibu, kulo niki teng pondok males, kegiatan ngantuk, tapi kegiatan selesai semangat, melek. Ngomong sama orang tuanya. Nek kiai ini guru nih mas ndungakno enggak ana kiai gak ndungakno gak ada insyaallah. Yang penting kiai temenan lo ya. Kalau kiai KW. Kalau kiai temenan mesti ndungakno mesti itu. Tapi wis didungakno ya apa kadang-kadang kan dia anak ini kan juga investasi orang tuanya juga gitu. Maka jangan sampai pokoknya setiap kali telepon jangan lupa ya pun di Fatihah ya. Itu terus sampun nak berapa kali habis salat alhamdulillah matur nuwun ya. Gitu. Mungkin kita sejarah jenengan gitu. Wes ngono to. Orang tua ibu, bu sama difasil sampun nak berapa kali? 50 kali nak. Alhamdulillah. Lah kamu kok sih malas lah introspeksi dirimu sekarang. Wah, orang tua sudah 50 kali Fatihah kok sih bulet ae ngene rek. Ah, tinggal dirimu yang bermasalah. Paham ta iki? Wes ya. Jadi pokoknya pesan ibu ya, setiap kali telepon mesti ingat orang tua. Ya sampun di Fatihah ya ndungakno tok rek. Ndungakno tok iku umum abstrak. Ya wis mesti anak wis gak dungane apa mesti dungakno ngono-ngono tok ae ya mesti bukan aku soleh ngono dungakno kan padha ae ya kan ojo Fatihah ya langsung cetho sampun di Fatihah tak dungakno nak Fatihah Bu ngono wis iki biye ngomong ngono kudu ditiru kudu ya niki iki mutawatir kiai Jawa ancane ngono anjene ya gak cukup bukan aku apik gak ngono rek ya itu gak jelas ngono gak jelas artinya belum tentu dia segote ya opo kapan bagaimana itu nggak jelas. Tapi kalau Fatihah itu jelas. Nah, Fatihah anakku ya jelas. Kena ruhnya nurnya Fatihah. Kayak dungo biasa kan ya dungo biasa. Tapi kalau Fatihah dapat dungo dan dapat Fatihah dapat asrornya Fatihah itu. Wis, pokoknya insya Allah begitu. Jadi anak yang senantiasa mendapatkan Fatihah dari orang tua itu berbeda dari anak yang tidak pernah mendapatkan sentuhan Fatihah dari orang tua. Sama anak di Fatihah orang tua saja, tapi dia nggak pernah kena sentuhan doanya orang soleh itu juga berbeda. Karena dia orang tua itu kadang-kadang nggak semuanya ya. Kadang-kadang itu hanya yang dipikirkan itu kemaslahatan fisiknya. Kerjanya apa? Sehat apa tidak, sudah makan atau belum, selamat apa tidak, nabrak apa enggak tadi sepeda motoran, gitu-gitu aja. Kadang-kadang loh ya, PR kerja apa tidak, kuliah gimana, nilai KHS-nya gitu-gitu aja. Kalau kiai itu beda, selamat enggak arek iki nang di hadapan Allah. Santriku iki sudah sholat apa tidak, sudah urut apa tidak, apakah dia sudah mengajarkan ilmunya, apakah dia sudah berdakwah, apakah dia punya semangat berdakwah. Nah, itu sudah beda sentuhannya.
Maka lihat saja, santri yang soleh itu luar biasa, mengalahkan orang yang soleh yang bukan santri. Podo-podo soleh, santri enggak kelihatan. Ayo coba. Ini berbial ya, kalau nggak tahu coba aja cek. Orang soleh itu banyak yang mengaruh santri. Santri apa? Bulet aja ya banyak. Ya, santri muser ya banyak. Ya, santri nggak pernah diatur ya banyak. Tapi saya melihat kesolehan santri dengan kesolehan orang yang nggak santri itu beda. Nah, karena santri itu tidak hanya dididik ilmunya, tapi dididik perilakunya, dididik mindsetnya, dididik akhlaknya, dididik bagaimana dia mengatur, memanage kehidupan waktunya, melihat orang lain, bagaimana dia harus patuh, harus taat. Wah, itu berbeda. Dia sering mendapat tekanan. Karena sering mendapat tekanan, maka jadi lemes. Kalau dulu kan jarang mendapat tekanan dia, seenaknya saya. Yang penting saya nikmat, enjoy, gak dosa, beres. Santri nggak begitu, cukup. Iya apa tidak? Nah, jadi itulah santri itu mempunyai sentuhan, karakter, rasa yang berbeda dari orang yang tidak santri. Seperti khidmah, seperti bacakan Fatihah, seperti gotong royong, seperti apa? Empati. Lalu kemudian seperti apa lagi? Dia itu takzimnya, hormatnya, ini nggak bisa. Semua institusi pendidikan tidak ada di Indonesia nih ya. Semua mengakui tidak ada institusi pendidikan yang mampu mencetak generasi yang berakhlak kecuali pesantren, yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu sepakat ulama ini, sepakati pemikir-pemikir. Tidak ada institusi yang bisa melahirkan anak yang berkarakter seperti pesantren. Makanya dulu di era berapa tahun itu, eranya Pak SBY, kita itu miskin karakter, sampai ada karakter building, pendidikan karakter, karena saking mirisnya karakter. Dan itu nggak bisa ditembus oleh institusi pendidikan di luar, bisanya di pesantren. Makanya sampai diakui pesantren itu lembaga resmi, sampai Kemenak, diakui hari santri, ada persamaan ijazah, kesetaraan dan seterusnya itu. Karena memang peran pesantren itu sumbangsihnya sangat besar dalam memakmurkan, mendamaikan, menenteramkan, dan menstabilkan keadaan Indonesia. Dan Indonesia itu juga sangat terkenal di mata internasional, itu salah satunya karena akhlaknya. Di mata Islam ya, kecuali kalau sisi ekonomi, sisi yang kita nggak bicara itu. Nah, yang sulit ditembus oleh dunia pendidikan luar apa? Akhlak. Itu yang sulit ditembus. Bisa mencetak pemikir, profesor, ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika, matematika, iya. Ahli akhlak belum bisa. Maka kalau ada santri ahli kimia, santri top. Santri ahli biologi, santri top. Hafal Quran, dokter top. Wah, hafal Quran, ahli kimia, jos. Hafal Quran buat robot top. Wah. Iki santri temenan. Ya kan, santri sok nyuntik dokter, wah ini tambah jos lagi. Nah, jadi kalian juga jangan hanya belajar ilmu-ilmu eksakta. Wes pesannya Buya, jangan sampai lupa seumur hidup. Kalian semuanya harus punya jiwa mental dakwah. Kamu semuanya harus punya mental untuk meneruskan tongkat perjuangan Rasulullah SAW dengan berdakwah. Harus, itu sudah harga mati. Jadi dokter, insinyur, DPR, bupati, sisakan waktu seminggu 1 hari saja. Gak harus 1 hari full, 1 jam 2 jam untuk mengajar. Kamu nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan seperti meneruskan tongkat perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kamu sudah mengakar di hatimu, jadi apa saja niatnya berdakwah. Jadi dokter, Bu, yang sabar, baca bismillah dulu, sholawat yang banyak, Bu. Gitu, semangat dakwahnya muncul. Jadi kontraktor, terus nanti 5% untuk panti asuhan, 5% untuk pesantren. Begitu terus. Anak buahnya sholat dulu. Begitu terus. Jadi bos majikan, subuh sedekah pagi. Begitu semangat dakwahnya selalu muncul dia. Ayo baca Quran dulu, sholawat dulu. Selalu begitu dia. Karena sudah menjiwai. Jangan menjiwai tapi praktekkan. Jadi dengan apa mempraktekannya? Dengan mengajar. Jadi kamu harus mengajar besok, meneruskan perjuangan Rasulullah. Sak minggu 1 jam saja. Kalau kamu jadi orang selain murni guru loh ya, gitu. Jadi pedagang, sisakan waktu untuk mengajar. Mesti bisa. Insya Allah mesti bisa. Sekarang itu banyak kekurangan pengajar itu. Yang menjadi masalah kan kalau minta bayaran, itu jadi masalah. Masalah itu artinya bukan kok nggak ikhlas. Itu kan menjadi
Ribet kan urusannya ya, pakai ijazah, ngelamar, interview. Tapi kalau gratisan aja, yang penting ada yang mau ngajar, beres. Ya kan? Wis, tapi bukan berarti gratis itu nggak bermutu, tidak. Wis, pokoknya kalian semuanya harus punya mental semangat berdakwah. Berdakwah itu apa? Mengajar. Mengajar itu apa? Besok ceramah, ikut TPQ, ya kan? Pokoknya harus mengajar. Insyaallah karena kalian santri menekuni bidang ilmu agama, belajar karena Allah, baca wirid dekat dengan Allah, insyaallah udah jalan. Insyaallah udah jalan. Yang penting karena Allah. Itu aja pesan Ibu ya. Jangan sampai tidak mengajar. Gitu ya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.